Rasio untuk anakan kekurangan kalsium itu jauh lebih sedikit di sini daripada yang pola kandang atas yang di sesi video sebelumnya. Ya, anak-anak itu jauh lebih lincah, jauh lebih masya Allah, dan karena lebih luas gitu, kita nggak perlu pakai portable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di AI Kurban Indonesia bersama saya Tri Adi Wijaya. Sesi kali ini lanjutan dari sesi sebelumnya tentang pola kandang breeding yang sudah saya ceritakan tentang kandang yang pola kandang atas gitu ya. Itu adalah sesungguhnya pilihan pola kandang atas itu kalau lahan kita sempit. Ya, kalau lahan kita terbatas gitu ya, maka kalau pola kandang atas karena itu tidak membutuhkan banyak space yang lebar gitu ya, maka kita bisa maksimalkan dengan pola kandang atas. Nah, yang hari ini ada pola kandang semi. Jadi pola kandang ini karena kita diberikan oleh Allah lahan yang mantan dulu penjemuran padi gitu, maka kita coba maksimalkan nih, kita coba untuk dibuat kandang dengan pola kandang yang semi umbaran. Jadi ada kandang atasnya begini ya, kemudian ada kandang yang di pelataran gitu ya, yang itu langsung dapat sinar matahari dan rembulan juga bisa dilihat di situ. Nah, pola kandang ini cocok bagi kita yang punya lahan cukup luas. Karena sesungguhnya breeding itu membutuhkan space yang cukup luas untuk menguatkan otot-otot bagi indukan yang mau melahirkan. Sama seperti manusia, kalau sedang hamil dan menjelang kelahiran sang anak gitu ya, maka ibu itu butuh jalan-jalan gitu ya, butuh menguatkan otot-otot pahanya, otot-otot panggulnya gitu ya. Nah, ketika nanti proses kelahiran jadi kuat tuh untuk mengejan, mengeluarkan anakan dan seterusnya. Nah, tapi balik lagi sebenarnya kalau pola kandang breeding itu yang pertama harus kesehatan tuh. Harus kita pastikan bagaimana setidak-tidaknya kotoran yang dikeluarkan oleh hewan ternak kita ini terpisah dari badan hewan ternak kita. Nah, kalau di sini memang kotoran itu berada di pelataran di plesteran ini, cuman karena ada sinar matahari yang langsung ke situ sehingga cepat kering tuh kotoran. Nah, yang nggak ada sinar matahari gimana? Kita taruh di pola kandang atas begini sehingga ketika kotoran jatuh dia kena injak, kotorannya jatuh ke lubang-lubang yang sudah kita sediakan sehingga nanti ketika proses pembersihan itu lebih mudah. Itu pola kandang ini ya. Jadi kalau kita punya kesempatan punya peternakan yang lahannya agak luas, kami sarankan untuk setidaknya memilih pola kandang ini. Meskipun ini sesungguhnya bukan yang paling ideal, bukan untuk pola kandang breeding. Nanti next chapter atau next video kita akan bahas yang paling ideal bagaimana ya. Senyapang kita punya lahannya begini, ya sudah kita coba maksimalkan gitu pola-pola kandang yang bisa kemudian kita ikhtiarkan untuk peternakan kita. Nah, pola kandang ini berapa sih yang dibutuhkan? Jadi hitungan-hitungan kita itu kalau pola kandang atas kita bisa memakai hitungan 1 meter persegi itu untuk 1 ekor. Itu idealnya begitu. Kalau kurang dari itu maka ada alarm sebenarnya yang harus kita pasang. Hati-hati nih, ini terlalu penuh gitu. Kalau kita punya kesempatan yang begini, pola kandang yang semi umbaran, maka kita punya hitungan 1 ekor mendapat space 3 meter persegi. Jadi kalau kita punya lahan misalnya 30 meter persegi, maka kalau pola kandangnya seperti ini bisa digunakan untuk 10 ekor. 10 ekor itu 10 ekor indukan ya, bukan anakan nggak dihitung. Kalau kita punya 30 meter persegi saja yang kita mau maksimalin tuh dengan pola kandang atas, maka hitungannya 1:1.
maka di situ bisa untuk 30 ekor. Memang sepertinya dari hitung-hitungan di atas kertas tadi, domba itu tidak terlalu nyaman. Cuman ada ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk bisa menyamankan. Nah, kalau pola kandang ini jauh lebih mudah untuk bisa membuat dia nyaman. Karena meskipun kita lihat mungkin ini kok kotor ya, kotorannya kok berada di plesteran, nggak dibersihkan atau gimana gitu, apa nggak banyak kuman tuh di situ, apa kemudian nggak sakit tuh kambingnya. Alhamdulillah kalau pola kandang ini justru lebih, ya dari hitungan data kami jauh lebih sehat daripada kandang yang tadi sebenarnya. Gitu. Karena matahari full, masya Allah banyak sekali gitu ya, dan rasio untuk indukan ambruk, rasio untuk anakan kekurangan kalsium itu jauh lebih sedikit di sini daripada yang pola kandang atas yang di sesi video sebelumnya. Ya, jadi ini qadarullah hari ini kita punya satu domba yang sedang menunggu masa kelahirannya tiba. Ya, jadi ini ada kambing, ada domba yang masya Allah sudah merah sekali kambing susunya, dan dia sudah sudah menjelang masa-masa kelahirannya. Tuh jalannya aja sudah kesulitan banget. Masya Allah, mau lari gitu ya. Itu kalau di pola kandang yang atas, itu resiko dia untuk tidak bisa bangun seperti tadi itu lebih besar, karena gerakannya kan terbatas gitu ya, gerakannya terbatas, kemudian dia tidak bisa lari-lari, dan yang paling penting sebenarnya kalau dalam proses ini adalah dia mendapat cukup sinar matahari di pagi hari antara jam 8 sampai jam 10 siang. Nah, ini kita take ini sudah menjelang zuhur gitu ya. Jadi dia mendapat sinar matahari yang cukup untuk menghasilkan vitamin D, cukup vitamin D-nya, sehingga vitamin D ini digunakan oleh tubuhnya sang hewan ternak kita untuk menghasilkan kalsium yang berasal dari mineral, sehingga kemudian jadi gabung-gabung jadi satu, jadi kalsium, bahasa teknisnya begitu. Tapi yang jelas kembali lagi ke ayat, kita harus memastikan kalau breeding, salah satu yang harus kita pastikan adalah dia cukup mendapat sinar matahari dan sinar rembulan. Itu memang ini tidak banyak ditemui oleh peternak-peternak yang lain mungkin, yang tidak dalam jangka waktu yang lama ya. Tapi kalau kami sudah merasakan hal itu, kami peternak sudah hampir 7 tahun, sering mendapati hal seperti ini. Tiba-tiba kambing yang hamil besar mau melahirkan ambruk, nggak bisa berdiri, sehingga kemudian sampai mati dia. Ya itu yang kemudian banyak kita ini ngelus dada gitu ya. Ini sudah ditungguin 4 bulan, 5 bulan, mau melahirkan, ambruk, nggak bisa berdiri, sehingga kemudian harus dipotong kadang-kadang, atau kalau nggak sempat dipotong ya sudah, ternyata maut lebih duluan menjemput. Itu kawan-kawan. Jadi memang peternakan serumit itu ya. Ya mau dibilang rumit ya rumit, dibilang mudah sebenarnya mudah. Yang membuat rumit itu sebenarnya kita sendiri, ya. Karena kita pola kandang seperti ini, jadi rumit dong urusan. Gitu ya, kita harus mikirin kotoran, harus mikirin macam-macam gitu ya. Sehingga banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tapi nanti lah sesi selanjutnya kita coba yang mudah itu yang kayak apa sih, nanti kita tunjukin ya. Kalau hari ini pola kandang atas, pola kandang semi umbaran itu agak rumit-rumit gitu ya. Nah baik, tadi tentang kesehatan, yang kedua tentang kenyamanan. Masya Allah bahagia sekali dapat matahari, dapat rembulan, apalagi hari-hari ini bulan purnama gitu ya. Insya Allah dia senang sekali insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kemudahan dalam perawatan. Nah kalau yang kandang seperti ini juga menjadi menarik karena perawatannya
tidak serumit kalau pola kandang atas. Seperti yang kita tahu, pola kandang atas itu apalagi kalau berada di area pemukiman gitu, maka baunya Insya Allah ya. Karena populasi tadi saya jelaskan tentang misalnya kita punya 30 meter persegi lahan itu, kalau pola kandang atas isinya adalah 30 ekor, kalau pola kandang yang seperti ini isinya hanya 10 ekor, tentunya perawatannya ekstra tuh yang pola kandang atas yang seperti tadi, daripada pola kandang yang hanya handle 10 ekor. Nah seperti itulah, gimana tuh anak kandangnya, gimana tuh cara makannya, ya 10 banding 30 ya pasti lebih mudah yang 10 lah gitu ya. Dan lebih sehat tuh yang seperti ini, karena populasi tidak terlalu banyak, dia bisa berjalan-jalan gitu ya, dia bisa kemudian main sama anaknya, lari-lari dan seterusnya gitu, sehingga kemudian ya lebih sehat lah, Masya Allah gitu ya. Nah terakhir tentang proses kelahiran. Jadi proses kelahiran itu pola kandang atas seperti yang saya jelaskan sangat beresiko untuk kaki kecepit. Sang anakan itu harus kita pastikan betul bahwa kakinya tidak masuk ke dalam sela-sela di antara kayu di dasar dari kandang. Gitu. Nah, di sini ada kemungkinan dia lahirnya di bawah. Ada kemungkinan dia lahirnya di pelataran yang kita punya. Ada kemungkinan dia lahir di umbaran yang kita punya. Gitu. Sehingga kemudian anakan itu bisa lebih terjamin ketika kelahiran. Maka dari itu kita pun juga punya riset sebelah sana, nanti saya tunjukin kandang yang polanya adalah kandang pasir. Ada juga kandang polanya kandang yang bawahnya itu pakai jerami. Ada juga kita punya itu, kita punya coba gitu ya, uji coba terus menerus mana yang paling cocok buat peternakan kita. Nah tapi hari ini kalau kita mau cobain ini, kendala utama kandang ini adalah tentang kebersihan. Cara membersihkannya gimana? Seperti kita lihat ya, kotoran ada di pelataran. Nah kalau pelataran ini diganti tanah gimana? Memang akan secara teori nyerapnya lebih cepat gitu ya pakai tanah itu. Cuman kalau tanahnya sudah berkali-kali kena kotoran, berkali-kali kena kotoran cair, kotoran padat, kotoran cair, maka ketika diinjak sama sang induk, dia jadi mampat tuh tanah, sehingga kemudian jadi keras, dan akhirnya kotoran cairnya pun tidak bisa masuk ke dalam tanah. Nah itu yang kita alami itu di kandang pasir kita, nanti kita tunjukin. Nah kiranya itu ya yang menjadi kendala paling besar, meskipun dia punya kelebihan tadi, resiko kematian sang anak lebih kecil dibandingkan dengan kandang atas, dan kesehatannya kalau di pola kandang seperti ini jauh lebih baik, jauh lebih sehat, dan bisa kandang seperti ini nih jadikan contoh. Tanah kita tidak perlu portable nanti ya, anak-anak itu jauh lebih lincah, jauh lebih Masya Allah, dan karena lebih luas gitu, kita nggak perlu pakai portable. Meskipun ada beberapa kasus mungkin barangkali anakan 2, anakan 3 yang perlu diportable dulu untuk memastikan bahwa anakan itu bisa aman dan nyaman untuk berkembang di beberapa pekan setelah dia lahir. Barakallahu fikum. Kita lanjut nanti setelah ini dengan kandang yang pasir dan kandang yang jerami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.